Wow, guys, dikatakan Presiden Jokowi telah memberi satu peringatan keras kepada Uni Europe semasa perjumpaan ASEAN yang dilakukan di Belgia, di mana Presiden Jokowi mengatakan bahawa jangan sama sekali merendah-rendahkan standard ASEAN, yang dikatakan standard Eropah ini lebih tinggi berbanding dengan standard ASEAN. Hello guys, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Guys, selamat datang ke Musa Channel. Ini adalah channel YouTube aku, Musa bin Muhammad Darin Channel. Kepada subscriber yang baru saja terjumpa Musa Channel, jangan lupa guys untuk beri sokongan kalian kepada channel ini dengan menekan ataupun klik tombol subscribe, like dan komen di bahagian komentar di bawah. Dan kepada subscriber, kepada viewer di luar sana yang selama ini telah pun memberi sokongan kepada Musa Channel, aku mengucapkan ribuan terima kasih guys. Kalian memang gratis, mantap guys. Dan aku sentiasa mendoakan agar semua kalian di luar sana dipermudahkan segala urusan, dibukakan pintu-pintu rezeki, dihindarkan, dijauhkan daripada segala malapetaka dan juga dihindarkan daripada segala fitnah akhir zaman guys. Amin amin ya rabbal alamin. Guys, seperti biasa hari ini kita akan buat lagi sedikit video reaction di channel Endo Magazine. Dan kalau kita tengok judul video yang kita akan react hari ini, di mana dikatakan peringatan Indonesia ke atas Uni Europe, di mana Presiden Jokowi mengatakan bahawa jangan sama sekali merendah-rendahkan standard ASEAN, yang dikatakan standard Eropah ini lebih tinggi berbanding dengan standard ASEAN. Sama-sama kita tonton video ini. Seperti biasa di hujung nanti baru kita akan bagi sedikit kita punya respon mengenai video ini guys. Apa-apa pun jom kita semak dulu video ini guys. Jika ingin kita membangun sebuah kemitraan yang lebih baik, tidak boleh ada pemaksaan. Tidak boleh lagi ada pihak yang selalu mendikte dan beranggapan bahwa my standard is better than yours. Hey hey hey, hola Indomax Indo Magazines. Dah, 3 berita yang mantap jos. Kali ini yang pertama datang dari Presiden Indonesia, Bapak Jokowi, yang memanfaatkan kesempatan langka untuk memperingatkan Uni Eropa dalam pidato langsungnya di depan para pemimpin negara-negara maju Uni Eropa di Belgia kemarin bos. Tak main-main, dalam pidatonya itu beliau pun ternyata secara tegas memperingatkan semua negara-negara Uni Eropa agar jangan lagi mendikte kelompok ASEAN dan menganggap standar mereka lebih baik. Dah, cukup sangar nih bos. Lantas bagaimanakah penegasan dan peringatan lengkap Presiden Indonesia di depan para pemimpin Uni Eropa ini? Setelah ini kita bahas bosku. Kemudian berita kedua yang tak kalah mantap. Pertemuan para petinggi Uni Eropa dan kelompok ASEAN ini pun ternyata membuahkan hasil yang cukup mantap bos. Tak main-main, Uni Eropa pun kabarnya telah menyiapkan dana sebesar 10 miliar euro atau sekitar 166,32 triliun rupiah untuk negara-negara ASEAN. Nah, lantas akan digunakan untuk apakah uang sebanyak itu? Setelah ini kita bahas. Dan terakhir, berita ketiga yang cukup panas datang dari tetangga Indonesia yang diam-diam ternyata telah memperluas wilayahnya di Laut Cina Selatan. Nah, sebuah tindakan yang cukup berani nih bos. Apakah ia sedang mempersiapkan diri untuk bentrok melawan Tiongkok, China, dan negara manakah itu? Penasaran beritanya? Cus, tanpa banyak bacor, mari kita bahas berita lengkapnya satu per satu bosku. Oke, berita pertama datang dari Presiden Indonesia yang dengan tegas memperingatkan Uni Eropa langsung di depan para petingginya agar jangan lagi mendikte ASEAN dan menganggap standar kalian lebih baik. Admin kutip dari banyak sumber berita berikut bos. Dalam acara pertemuan KTT ASEAN Uni Eropa yang berlangsung di Brussels, Belgia Rabu 14 Desember 2022 kemarin, Pak Jokowi pun ternyata telah memberikan peringatan keras kepada para pemimpin negara Uni Eropa agar tak mendikte ASEAN dan menganggap standar mereka lebih baik. Peringatan itu pun beliau sampaikan dalam pidatonya di konferensi tingkat tinggi atau KTT peringatan 45 tahun kemitraan Uni Eropa dan ASEAN. Sebuah pidato yang cukup berani bos. Awalnya Pak Jokowi pun menyatakan bahwa kemitraan Uni Eropa ASEAN telah membuahkan hasil yang baik dan banyak tantangan sudah dilalui bersama. Namun lanjut, beliau pun ternyata menyebut bahwa tidak semua hal berjalan baik-baik saja bos. Dan dalam pidatonya, Pak Jokowi pun mengatakan
banyak perbedaan yang harus kita selesaikan. Jika ingin membangun kemitraan yang lebih baik dengan ASEAN, beliau pun mengingatkan Eropa agar menerapkan prinsip kesetaraan. Tidak boleh ada pemaksaan, tidak boleh lagi ada pihak yang selalu mendikte dan beranggapan bahwa my standard is better than yours, ujar Pak Jokowi di depan para petinggi negara Uni Eropa ini, bos. Dah, mantap Jos. Sebuah langkah awal yang cukup tegas dan kuat nih, bos. Di mana sebelum Indonesia memimpin ASEAN tahun 2023 mendatang, beliau pun kini sudah memperingatkan negara-negara Uni Eropa terlebih dahulu untuk tidak mendikte ASEAN. Mantap Jos. Oke, kemudian berita kedua yang cukup mantap. Dikutip dari sumber-sumber berita berikut, selain soal pidato Pak Jokowi tadi, ternyata pertemuan ASEAN dan Uni Eropa ini pun membuahkan hasil yang juga tak kalah mantap. Uni Eropa pun kini kabarnya telah mengalokasikan dana sebesar 10 miliar euro untuk berinvestasi di ASEAN. Dan hal ini pun diungkapkan oleh Presiden Komisi Eropa yaitu Ibu Ursula von der Leyen yang mengungkapkan bahwa Uni Eropa pun kini akan mengalokasikan dana publik sebesar 10 miliar euro atau sekitar 10,6 miliar dolar Amerika hingga tahun 2027 untuk berinvestasi dalam proyek-proyek di ASEAN. Di mana investasi itu pun akan digunakan di bidang energi terbarukan dan pertanian berkelanjutan. Kerjasama yang sangat mantap nih, bos. Sangat cocok untuk proyek seperti proyek energi terbarukan kita dan program lumbung pangan nasional kita di Provinsi Kalimantan Tengah kemarin. Nah, selain itu, para pemimpin Uni Eropa dan ASEAN yang bertemu di Brussels, Belgia ini pun juga bertujuan untuk membentuk pendekatan bersama terhadap berbagai tantangan, termasuklah juga invasi Rusia ke Ukraina dan perilaku tegas China di Laut Cina Selatan. Bahkan dilaporkan oleh Bloomberg, paket investasi itu pun ternyata merupakan bagian dari program Global Gateway Uni Eropa yang akan menggelontorkan total anggaran sampai 300 miliar euro untuk melawan investasi besar-besaran China sekaligus mengamankan rantai pasokan dan material. Pemerintah Eropa pun kabarnya juga berusaha untuk memperkuat hubungan dengan mitranya di tengah gejolak geopolitik yang dipicu oleh Rusia dan China. Mantap Jos nih, bos. Artinya, di tengah hubungan yang semakin memanas dengan China Rusia, Uni Eropa pun kini mulai mendekatkan diri ke kelompok kita ASEAN, Asia Tenggara. Guys, kalau kita tengok beberapa minggu yang lepas di mana perjumpaan ASEAN bersama dengan Eropah telah dilakukan di Belgia. Di mana kalau kita tengok yang hadir pada masa itu pemimpin-pemimpin utama daripada seluruh ASEAN dan juga melibatkan Uni Europe. Kalau kita tengok yang hadir pada masa itu semua pemimpin-pemimpin besar dan negara-negara yang hebat hadir bersama dengan perjumpaan ASEAN yang dilakukan di Belgia. Di mana semasa perjumpaan ASEAN itu di mana Presiden Indonesia sempat diberi satu ruang untuk diberi ucapan dan semasa ucapan Presiden Jokowi sempat untuk memberi satu peringatan kepada Uni Europe selama 45 tahun penubuhan ASEAN dan dikatakan lepas daripada ini di mana Presiden Jokowi ingin memohon kepada Uni Europe jangan lagi sama sekali mendeklar standard Eropah itu lebih tinggi daripada standard ASEAN, di mana dikatakan selepas daripada ini standard ASEAN dikatakan sama level dengan Eropah. Presiden Indonesia, Presiden Jokowi tidak mahu mana-mana negara ataupun mana-mana pemimpin di luar daripada sana khususnya pemimpin-pemimpin Eropah mendeklar bahawa negara-negara ASEAN ini standard mereka lebih rendah berbanding dengan mereka. Mungkin pada suatu ketika dahulu bolehlah dikatakan macam itu. Tetapi kalau kita tengok pada zaman sekarang, standard ASEAN dikatakan ada negara-negara ASEAN yang standard dia lebih besar, lebih tinggi daripada standard negara-negara Eropah. Wow, kalau kita tengok speech ataupun ucapan Presiden Indonesia begitu berani, guys. Aku sebenarnya respect dengan perjuangan Presiden Indonesia iaitu Presiden Jokowi yang sanggup menaikkan nama negara ASEAN di persada Eropah. Itu sebenarnya yang kita mau perjuangan pemimpin-pemimpin negara untuk menaikkan negara-negara ASEAN ini di persada dunia, guys. Mantaplah Presiden Jokowi.
Oke lah guys, untuk hari ini sampai di sini saja sedikit information daripada Musa Channel, dan kepada subscriber, kepada viewer-viewer di luar sana yang belum lagi klik button subscribe, please guys to klik button subscribe, like dan komen di bahagian komentar di bawah. Akhir kata daripada Musa Channel, thanks for watching my video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. See you the next video guys.